Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Cantik amat, mau kemana Neng Gita? Gita hari ini ingin ke kampus. Dia memakai dress selutut dengan renda-renda yang menghiasi pakaiannya itu. Warnanya coklat muda, lengannya mencapai siku, dan tentunya sangat pas di badannya yang berisi. Tapi masalahnya, pakaian itu terlalu mencolok untuk dibawa ke kampus, apalagi nanti pasti dia akan ditandai para buaya cilik yang berasal dari mahasiswa yang hampir seumuran dengannya. Ke kampus Om, mau kemana lagi? Kan mau pertemuan orang tua. Ganti. Gue nggak mau tahu. Ganti. Jeffy menarik Gita untuk kembali ke kamarnya itu. Dia bongkar isi lemari yang sudah tersusun rapi. Lalu mengeluarkan celana panjang kedodoran beserta satu buah kemeja kotak-kotak kebesaran di dalam lemari. Pakai. Kampus bukan tempat kondangan, basa Gita Dewani. Lu hanya boleh pakai dress yang gue beliin itu bareng gue. Kalau lu hanya sendiri keluar rumah maka gue nggak izinin lu pakai pakaian itu. Bibir Gita mengerucut, mukanya sudah kecut. Jeffy lalu keluar dari kamar pembantu. Menunggu Gita selesai berganti baju. Lalu laki-laki itu kembali terpukau dengan pembantunya itu. Dia masih memakai lipstik merah menyala yang dibelinya di pasar malam. Daya tariknya sangat kuat di bibirnya yang keriting. Bisa bahaya jika para laki-laki berfantasi dengan bagian tersebut. Lu kenapa masih pakai lipstik ini sih? Kan udah gue beliin dengan yang baru. Bagus Om. Ya Jeffy juga tahu itu bagus, meskipun warnanya kayak lipstik biduan Pantura, tapi jika basa Gita yang memakainya, jadi lebih menantang dan menggoda saat dipandang mata. Jeffy melangkah dengan perlahan, menuju basa Gita yang tiba terdiam sambil menatap lekat mata majikannya tersebut. Seperti terhipnotis untuk beberapa saat, lalu tak disadari jaraknya dan Jeffy menjadi semakin dekat. Ada apa Om? Ucap Gita penasaran. Bulu mata Jeffy yang lebat terlihat bergerak-gerak. Lalu dia usap bibir Gita dengan telunjuknya yang panjang. Gita baru mengerti mengapa Om itu mendekati tubuhnya ini. Makasih Om. Padahal Gita bisa sendiri. Gita naikkan tangannya untuk mengusap sisa lipstik yang masih melekat agar Jeffy tak usah melakukan hal tersebut. Lagian dia jadi merasa anak manja saat melakukan hal mudah saja harus dibantu oleh Om itu. Jeffy menyingkirkan tangan Gita yang akan menyentuh bibirnya sendiri. Gadis itu memandang Jeffy karena tak terima. Sedangkan jemari Jeffy tetap mengusap dengan lembut sekali. Om kalau ngusapnya gitu mah, kapan mau kelar, biar sini sama Gita aja. Jeffy menarik pinggang Gita, jarak mereka bertambah dekat. Bibir Jeffy sudah menempel ke gadis itu dan melumat. Gita yang awalnya sempat kaget, akhirnya juga membalas lumatan itu sehingga semakin panas. Tangan Gita sudah dikalungkan ke pundak Jeffy. Lalu tak lama Jeffy mengangkat kaki gadis itu agar bertopang ke pinggangnya yang kokoh. Dan posisi Gita yang sekarang lebih tinggi, dan juga semakin nekat memagut bibir Jeffy yang tipis dan bermain-main dengan lidah majikannya tersebut. Rasanya seperti dibawa ke surga oleh majikannya tersebut setiap mereka melakukan sentuhan fisik seperti itu. Rasanya semakin lama tak pernah biasa dan selalu membuat Gita semakin ingin mencobanya lagi dan lagi. Selalu berhasil membuat dadanya bergejolak, tak pernah tidak, meskipun Gita tak bisa menerjemahkan apa yang ada di perasaannya. Namun, berbeda lagi dengan Jeffy yang merasa separuh hatinya sudah diambil dengan wanita ini. Jeffy turunkan basa Gita saat kakinya sudah lelah mengangkat gadis ini. Dia perhatikan wajah kecewa dari muka Gita yang cantik dan semakin menarik. Om, kok segitu doang? Jeffy tersenyum dan berpikir jika Gita sudah kecanduan ciuman. Serba salah sebenarnya, tapi selama gadis ini hanya melakukan dengan dirinya seorang sih tak masalah. Namun,
Kalau bersama orang lain terlebih si Fares, entahlah, mungkin Gita sudah ditelanjangi habis-habisan. Gue nggak bisa lagi Gita sayang, entar kalau lu rusak di tangan gue gimana? Bahaya kan? Gita sebenarnya bukan ingin dirusak, tapi dia hanya ingin dihisap di bagian leher dan dijilati daun telinganya sama seperti yang Jeffy sering lakukan terhadapnya. Tapi itu tak mungkin dilakukan Jeffy berhubung dia akan membawa Gita ke kampus hari ini. Ya udah deh, ayo Om, berangkat. Jeffy tersenyum. Gita sepertinya lupa daratan, lupa akan dirinya, dan juga lupa apa yang harus dijaganya, karena semakin lama, gadis ini sudah menganggap Jeffy sebagai zona nyamannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ada perasaan menyesal sebenarnya karena membuat Gita menjadi begini, tapi mau bagaimana lagi, wanita ini terlalu menggoda untuk tidak disentuh oleh seorang Jeffy. Git, gue bilangin ke elu. Kalau sama orang lain jangan pernah lu coba melakukan itu. Cowok dijamin akan lebih mudah mencampakkan lu, karena mereka nggak bakal penasaran lagi sama lu. Gita yang berjalan duluan jadi terganggu dengan sifat keposesifan Jeffy. Tapi dia tetap mengiyakan agar tak ada perdebatan di pagi ini. Iya Om, bawel deh ah. Jeffy agak lega, lalu dia pegangi tangan Gita sampai ke depan pintu rumahnya itu. Asteris. Seperti biasa, Jeffy akan selalu menggandeng Gita sampai ke tempat yang telah ditentukan untuk pertemuan ini. Banyak orang yang beranggapan jika dua manusia itu adalah sosok ayah dan anak yang akrab. Walaupun tidak mirip, Jeffy yang memakai jas yang tak dikancingi, tetap saja terlihat seperti duda keren yang punya satu anak yang manis dan juga patuh. Tentu saja berbeda dengan pandangan Fares yang sudah tahu semuanya. Laki-laki itu bisa bilang jika Gita adalah sugar baby-nya om-om yang tinggi itu. Lagian dugaan itu berdasar basa Gita yang tak punya hubungan keluarga dengan Jeffy, dan tentunya mereka berdua mungkin saja melakukan hal yang lain setelah pengakuan dari Gita tentang Jeffy pernah ngapain saja dengannya. Fares melirik ke arah basa Gita yang memasuki ruangan dengan omnya itu. Gita lalu melirik Fares yang terlihat lebih tampan dibandingkan biasanya dengan tersenyum manis. Mereka curi-curi pandang di sepanjang acara, antara bangku kedua dari depan sebelah tengah dan bangku pertama yang letaknya di pojokan tempat para pejabat manajemen berdiam diri. Gita senyum-senyum sendiri saat melihat Fares yang rupawan berkedip ke arahnya. Jeffy yang menyadari jika anak walinya ini sedang tebar pesona langsung mengerahkan tenaganya itu meremas tangan Gita tanpa aba-aba. Hampir saja gadis itu terpekik dibuatnya. Om, sakit. Keluh Gita seketika itu juga. Siapa suruh lu ngegoda duda itu? Gue nggak segan-segan ya Git, buat keluarin lu dari sini. Omongan Jeffy itu pelan, tapi tajam seperti belati yang menembus sampai ke jantung. Gita luruskan duduknya untuk mendengar kata sambutan dari dekan. Gita sebenarnya sudah tak konsen karena pria oriental ini mengganggu fokus perhatiannya. Tapi dia bersabar sampai acara ini diselesaikan. Hal yang Gita highlight saat dia di pertemuan para orang tua ini adalah Fares merupakan anak dari pemilik Yayasan Universitas Harapan Rakyat. Iya, Fares sekali lagi adalah pewaris tunggal dari universitas ini karena dia adalah anak satu-satunya dari Bapak Wijaya yang dulu sempat juga menjabat sebagai rektor saat awal-awal tempat ini dibuka. Gita saat mengetahui informasi itu, sampai menghubungkan kejadian demi kejadian, dan menemukan titik terang mengapa Fares bisa tahu tentang data-data informasi pribadi yang dulu pernah Gita berikan ke universitas ini saat mendaftar kuliah pertama kali. Jeffy mengusap mukanya, ternyata laki-laki yang sering dia bentak-bentak itu bukan orang sembarangan. Tapi emang Jeffy saja yang pantang merendahkan diri sendiri. Meskipun anak walinya belajar di universitas itu, Gita tetap ditarik-tarik agar tak bertemu dengan buaya darat itu lagi. Ganjen amat ya lu, sampai kayak gini lu ke laki-laki itu. Biarin, kemarin kata Om, kan boleh bertemu dan berteman kalau di kampus. Kok Om nyalahin Gita lagi, kan Om yang bilang.
Jeffy mengeraskan rahangnya. Ini anak kelewat polos atau bagaimana? Bisa-bisanya memanfaatkan kesempatan dari perjanjian mereka berdua kemarin siang. Tapi lu nggak ngegodain dia juga dengan tatapan lu itu Git. Lu kira gue nggak tahu lu senyum-senyum sama dia? Gita menghembuskan napasnya. Lalu kembali mengikuti langkah Jeffy yang berada di sampingnya. Mereka berjalan menuju gerbang sekolah dan nanti akan berhenti di parkiran. Jeff, masih ingat gue nggak? Pundak Jeffy ditangkap oleh seseorang yang berada di belakangnya. Yaitu Hussein, teman Jeffy saat waktu SMA dulu di ibu kota bagian utara. Sen, gila, apa kabar lu? Kalau ini nggak mungkin Jeffy tak ingat. Mereka itu dulu teman sebangku saat Jeffy masih cupu-cupunya di SMA. Sama-sama sering dibully sama geng Vanda yang menyebalkan itu. Tapi untung saja tak berlangsung lama, karena Mbak Sumi selalu datang dan memarahi anak-anak yang tergabung dalam geng Vanda tersebut. Baik Jeff, udah punya anak aja lu. Anak gue yang kedua juga baru masuk ke univ ini. Jurusan apa anak lu? Gita yang tangannya dipegang Jeffy mulai merasa sedikit aneh dengan pertanyaan itu. Gita bukanlah anak dari tuan muda itu, tapi hanyalah seorang pembantu yang disekolahkan sampai perguruan tinggi. Anjir, lu jadi nikah sama Mbak Sumi bro, anak lu mirip amat sama Mbak Sumi ya bro. Kok gue nggak tahu kabar lu nikah sih? Lu nikah di Malaysia ya? Jeffy diam sebentar, ingin menjelaskan ke pelaku nikah muda ini tentang identitas Gita sebenarnya. Dia anak Mbak Sumi bro, tapi bukan anak gue. Gue mah belum nikah sampai sekarang juga. Ayo Gita kenalin ini Om Hussein. Gita melepaskan jeratan tangan Jeffy lalu menyalami laki-laki sepelantaran majikannya itu dengan sopan. Gue kira anak lu tadi, itu anak gue Jeff. Mata Jeffy langsung menangkap kehadiran laki-laki muda keturunan Arab yang sedang berjalan ke dekat mereka bertiga. Ini toh rupanya, tampan sekali anak dari Hussein ini. Tak sia-sia dia pasti dijodohkan pas tamat SMA dengan wanita keturunan Arab juga. Anaknya saja tampan, dan istrinya juga cantik pasti. Ashar, sini nak, nih kenalin Om Jeffy dan Gita. Gita kelas manajemen berapa kamu nak? Ashar tak menyentuh tangan Gita saat memberi salam. Jeffy melihat anak Hussein memang sangat sopan. Sama seperti ayahnya saat mereka dulu satu SMA. Gita manajemen 2 Om. Wah kalau Ashar manajemen 3 berarti kalian kelasnya bersebelahan. Kalau ada tugas apa-apa bisa tuh kalian diskusi. Jangan malu-malu ya. Gita mengangguk. Jeffy memperhatikan anak walinya itu dengan sedikit lebih tenang. Tumben-tumbenan Jeffy tak kepanasan jika Gita berteman dengan laki-laki. Biasanya belum apa-apa sudah anti-anti. Tiba-tiba telepon seluler Hussein berbunyi. Tanda ada pesan masuk dari keluarga besarnya itu. 2 anak beranak itu lalu memutuskan pamit secepatnya dari tempat tersebut. Sorry bro, gue mesti balik dulu. Soalnya keluarga ada yang nikahan hari ini. Nanti ketemu lagi ya bro. Mumpung gue pindah tugas ke kota ini. Jeffy tahu jika Hussein adalah pegawai negeri sipil di negara ini. Memang sering dimutasi di mana-mana sih. Terakhir Jeffy tahu jika pria itu dimutasi ke Natuna sebelum kembali lagi ke kota ini. Oh iya bro, hati-hati di jalan ya. See you. Jeffy melambai, Gita pun begitu. Mereka berdua langsung ke parkiran dan naik mobil untuk secepatnya pindah dari tempat tersebut. Gita lebih banyak diam di mobil. Takut dimarahi Jeffy penyebab intinya, lagian apalagi kalau bukan karena itu. Tumben lu nggak ngeluarin HP, nggak ngechat tuh pangeran lu. Tadi bunyi-bunyi tuh HP, nggak lu angkat. Gita menggeleng, mending jangan, dibanding entar pas buka hanya bikin deg-degan. Tuh lu punya teman yang baik, lu berteman sama Ashar aja, jangan sama Fares. Kalau Ashar biar nanti kalau ada apa-apa gue gampang minta pertanggungjawaban sama bapaknya dia. Kalau sama Fares, gue nggak tahu deh cara ngomong ke pemilik kampus lu itu. Gita tetap diam. Dia perhatikan arah jalanan dengan pandangan kosong.
Jeffy semakin bingung dengan anak walinya tersebut. Lu jatuh cinta sama Fares. Gita baru menoleh ke arah Jeffy yang sedang menyetir. Sepertinya wanita ini sedang tak dalam tingkat mood yang baik. Emang om bolehin? Enggak juga kan? Jadi nggak usah nanya-nanya. Makanya nyari cowok itu kayak Ashar, natap lu aja dia nggak mau, tapi gue yakin di hati dia udah deg-degan. Lu ntar nggak bakal diajak pacaran, lu bakal dijagain, terus bakal diajak langsung akad nikah. Gita masih kecut, lagian apa hak om ini urus-urus urusan pribadinya tersebut. Menyebalkan, om ribet deh, lu yang ribet. Jeffy tak akan bisa menerima saat Fares harus masuk ke kehidupan Gita. Gila aja duda di umur yang masih sangat belia, mau diapain entar anak walinya itu jika mereka beneran jadian. Bisa porak-poranda tuh keperawanan. Kuliah ya yang rajin, jangan bikin gue kecewa karena lu lebih milih memperjuangkan cinta dibanding masa depan lu itu. Gita menggigit bibirnya lalu manyun. Iya. Yang ceria dong sayang, lu jangan marah gitu dong kalau gue halangin hubungan lu dengan Fares, ingat Git ini demi kebaikan lu juga. Gita akhirnya menerima walaupun hatinya memberontak. Tapi apa yang harus dia perbuat, karena semuanya sudah dikendalikan bujang lapuk ini. Lu udah gue anggap sebagai anak gue sendiri Git, apapun yang terjadi pada lu adalah tanggung jawab gue. Gita mulai terharu. Ekspresinya yang kecut tadi langsung luluh akibat kata-kata dari majikannya itu. Om makasih. Ingin memeluk, tapi dia sadar dengan resikonya. Tak mungkin mereka saling melumat di kondisi jalan raya yang padat seperti saat ini. Gita kembali menghempaskan dirinya di sofa itu. Jeffy kembali bekerja, dan mereka berdua kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau Gita lebih tepatnya menyibukkan diri dengan urusan tak penting. Mencari-cari majalah yang memuat horoskop yang dibacanya kemarin. Meskipun harus membongkar-bongkar rak Jeffy dari jejeran paling atas. Lu kalau mau ngehancurin sesuatu mending di rumah aja Git, jangan di sini. Om Gita mau nyari majalah horoskop tahu. Kemarin masa horoskopnya bilang Gita punya pacar yang lebih tua sih. Aneh amat. Jeffy akhirnya diam, biarkan saja anak walinya itu sibuk dengan urusannya sendiri. Lagian Jeffy kalau ingin peduli juga sulit, Gita susah dinasehati kalau hatinya lagi dongkol seperti kejadian pertemuan orang tua tadi. Om ini foto siapa sih om? Gita mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di sana ada foto wanita pacar pertama Jeffy saat kelas 3 SMA catur bulan 2. Jeffy tak akan pernah lupa dengan wanita yang pertama kali merasa sangat sakit hati karena dikhianati. Sumpah, sampai sekarang belum sembuh luka-luka yang terdapat di hatinya tersebut. Oh Ima, emang kenapa? Pacar om ya, kok fotonya ada di dalam majalah? Jeffy mengangguk, membenarkan dugaan pembantunya tersebut. Cantik ya om, kayaknya gaul gitu anaknya. Tapi sayang fotonya sudah menguning, kelamaan disimpan kali ya. Itu di sana ada tong sampah kan Git, tolong lu buang di sana ya. Gue nggak mau nyimpan foto itu lagi. Gita mematuhi perintah Jeffy, lalu melemparkan foto itu ke tong sampah. Tapi dia penasaran kenapa Jeffy memerintahkan itu kepadanya. Om, kok dibuang om? Emang dia kurang enak, ya? Demi apa? Gita sudah mulai mengerti tentang enak tanda kutip yang sering dibicarakan Jeffy. Laki-laki itu kini jadi takut sendiri. Takut jika anak walinya ini mengikuti jejaknya di dunia tersebut. Gue harus jujur nih. Iyalah om, masa bong, kalau om bong ngapain Gita harus nanya. Jeffy berpikir masak-masak sebelum memutuskan untuk curhat. Tapi tak apalah, ke Gita ini juga. Mana tahu dia bisa belajar dari pengalaman Jeffy yang buruk. Itu pacar pertama gue, yang bikin gue selalu merendahkan wanita yang menurut gue murahan. Karena wanita itu, pertama kali gue merasakan kecewa dengan cewek yang gaya di depannya sok baik, tapi aslinya lebih binal dibanding apa yang dia tunjukkan ke lingkungan sekitar.
Lagian saat itu gue mencoba untuk serius setelah patah hati karena Mbak Sumi memutuskan menikah dengan satpam tetangga. Dan satpam tetangga itu yang jadi bapak lu itu Git. Gita menghampiri Jeffy, membiarkan buku-buku itu berserakan di meja. Dia temui Jeffy secepatnya, lalu berdiri di dekatnya. Om jangan sedih, Gita sedih kalau Om sedih. Gue kagak sedih Git, gue cuman mengenang. Tapi saat itu benar-benar jadi pukulan telak sih. Gue udah nyari uang buat nikahin dia saat dia ngaku hamil muda. Bayangin itu baru semester 4 gue di Malaysia. Tapi emang setiap gue pulang sekali 6 bulan sekali, kita ngelakuin itu sih. Lah tiba-tiba, ada laki-laki yang datang dan ngaku itu anaknya dia. Kalau gue telat seminggu aja dulu Git, gue kayaknya udah nikah tuh sama si Ima itu. Padahal saat itu gue udah sepanik-paniknya. Yang nggak make sense-nya gue selalu pakai pengaman kok saat berhubungan, tiba-tiba aja ngaku-ngaku hamil, kan aneh juga. Gita baru mengerti, om-om ini ternyata punya masa lalu yang buruk sehingga dia menjadi seperti ini. Iya, menjadi bajingan yang selalu berpindah-pindah selangkangan. Pertama kali gue ngelakuin itu, waktu gue tamat SMA. Umur gue 18 tahun lebih sedikit, lah keperjakaan gue hilang sama cewek yang udah longgar, ternyata dia sering dipakai sama teman-temannya, dan lebih gila lagi saat itu dia ngaku-ngaku itu adalah pengalaman pertamanya. Nggak habis pikir gue kenapa tuh cewek kayak ular berbisa amat tingkahnya. Dari sana gue sulit mempercayai wanita Git, selama ini gue hidup, yang gue anggap pacar cuma Aluna. Soalnya itu cewek beda saja, selalu teguh dengan apapun yang dia punya. Gue pun jadi sungkan menyentuhnya karena ditolak berkali-kali. Bahkan saat kita pacaran, dia sengaja bawa bodyguardnya. Tapi gue salut sih sama keteguhan hatinya. Pembicaraan Jeffy itu secara tidak langsung menyinggung Gita yang mau-mau saja diajak bercumbu. Gadis itu jadi bolak-balik perasaannya. Iya om. Semoga om, dapat yang kayak Aluna lagi, tapi ingat om mesti perbaiki diri, soalnya wanita yang baik untuk pria yang baik lagi, begitu juga sebaliknya. Itu sih yang Gita ingat dari guru ngaji Gita dulu. Menurut lu gue pantes gak dapet cewek yang baik? Gita mengangkat bahunya. Ya tidak tahu itu maksudnya. Ya Gita juga nggak tahu om. Tapi kalau Gita mah berprinsip karena Gita juga nggak baik-baik amat, yang penting nanti pacar Gita akan Gita bawa untuk jadi yang lebih baik. Terlepas dengan masa lalunya gimana. Eureka, ini ternyata yang membuat Gita membuka hatinya untuk Fares, ada gila-gilanya juga ternyata. Oh makanya lu mau sama duda beranak satu itu ya. Gita melebarkan senyum, entar kenapa refleks dia bersikap seperti demikian. Apa sih om? Jujur sama gue juga penasaran kenapa lu memaafkan sampai demikian cepatnya. Pasti ada apa-apa di hati lu itu. Gita menghela napasnya. Senyum Gita semakin lebar, Jeffy yang memperhatikan itu semakin sakit hati dibuatnya. Emang jatuh cinta dilarang ya om? Kan om bilangnya cuman dilarang pacaran dan bukan jatuh cinta. Sialan bocah betina ini. Bisa-bisanya ngeles kayak bajai bajuri. Ya kalau bisa jangan sih. Biar lu nggak ngebayangin aneh-aneh bareng dia. Gita lalu menyatukan telunjuknya. Lalu memberikan pernyataan telak selanjutnya. Kan cuman mikirin om, kita aja yang ngelakuin juga sah-sah aja. Bahkan tanpa status apa-apa. Jeffy semakin dalam menyandarkan dalam-dalam tubuhnya ke kursi. Tak bisa lagi mengatakan tidak dengan wanita ini. Kartu matinya benar-benar dikantongi. Jadi lu mau sama Fares? Terus cuman mau mikirin dia doang tanpa bersentuhan gitu. Gita agak menjauh dari Jeffy, dia tahu pulpen di tangan majikannya itu akan segera melayang ke arahnya yang barusan bertindak menyebalkan. Sebelum itu terjadi alangkah baiknya untuk menyelamatkan diri. Menjauh dari jangkauan Jeffy lalu berpindah dengan secepat kilat agar tak kena hantam pulpen yang akan dilemparkan tersebut. Iya mau om, dia baik, ganteng lagi. Tuh,
Pulpen mahal tersebut melayang menabrak dinding. Untung saja Gita sigap dalam menghindari. Kalau tidak lumayan juga sakitnya karena material pembuat pulpen itu dari besi. Jeffy mengejar wanita tersebut yang menghindarinya sampai ke lemari. Sudah tak bisa pergi lagi, mau kemana lagi Gita mau lari. Karena sekarang dia terperangkap dengan lengan Jeffy yang seperti jeruji besi. Ampun Om, serius nggak ngulangi. Ekspresi muka Gita berubah. Dari yang tadi bahagia karena bisa memperolokkan majikannya sekarang jadi pucat pasi karena takut kena tonjok. Jantung Jeffy kembali berdetak tak karu-karuan ketika melihat ekspresi Gita yang demikian. Sepertinya dia harus hubungi dokter jantung yang mengurusi ayahnya kalau sedang konsul di ibu kota. Kenapa lu? Santai aja kali. Gita menghadapkan mukanya ke arah Jeffy lalu melekatkan pandangannya ke mata pria tersebut. Om gak marah. Buat apa? Kan lu sugar baby gue. Sejak kapan? Sejak tadi pagi waktu kita ciuman panas di kamar lu itu. Kalau lu gak mau gue bilangin ke Fares mengenai hubungan kita selama ini, lu hindari dia ya. Ingat kita sudah bercumbu berkali-kali. Meskipun lu selalu menolak tawaran status ini, tapi semuanya sudah terjadi. Kita melakukan apa yang sugar daddy dan sugar baby lakukan. Gue memberi kebutuhan lu, dan lu menerima dan melayani kebutuhan gue. Persetan dengan status. Gita tercekat. Perasaan dulu om-om ini marah ketika dia curhat ke Fares mengenai apa yang pernah mereka lakukan berdua. Sekarang lagi berubah angin rupanya. Emang om gak malu? Lah buat apa gue malu, kan yang kuliah juga lu. Paling nama lu akan terkenal sebagai simpanan om-om. Itu aja sih, gak berat sih kalau lu tebal muka. Sialan, Gita langsung menginjak kaki Jeffy kuat-kuat, biarin saja laki-laki itu meringkis kesakitan, yang penting sekarang Gita mau tidur siang di sofa. Bersambung.